Mas kita sudah pernah saya sampaikan minggu yang lalu dari 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Tapi kita akan baca di ayat 4 sampai ayat yang kelima. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi, kita baca ayat ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Puji Tuhan, silakan duduk. 2 minggu yang lalu ya, saya telah menyampaikan tentang identifikasi untuk kita mengenal di tanda lahir seorang anak Allah atau seorang Kristen sejati. Yang pertama, menurut ayat ini, pasal 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima, kita melihat bahwa orang yang terlahir baru, orang yang telah menjadi anak Allah, dia memiliki pengakuan atau beriman bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Yesus Mesias artinya kita percaya bahwa Yesus itu adalah Nabi, Imam dan Raja, dan dia adalah Mesias yang dijanjikan berkaitan dengan penyelamatannya. Kebiasaannya terkait dengan kemanusiaannya, bahwa dia putra Allah, pribadi kedua dalam Trinitas, dengan rela dalam ketaatan mengambil rupa manusia melalui peristiwa inkarnasi atau kelahiran perawan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, tanda yang pertama bahwa kita adalah orang percaya sejati, kita beriman bahwa Yesus adalah Mesias, dia adalah Kristus. Yang kedua, tanda yang kedua, kita lahir baru, lahir dari atas, dilahirkan dari atas. Itu tanda yang kedua. Kemudian tanda yang ketiga, kita yang lahir baru mengasihi Allah, kita juga mengasihi anak-anaknya, mengasihi keluarga Allah. Tanda yang berikutnya adalah kita menaati perintahnya. Dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang 5. Kita taat perintahnya. Dan perintah itu tidak berat, karena kita sekarang menaati Allah didasarkan atau digerakkan atau didorong oleh kasih, bukan karena semata-mata oleh kewajiban. Yang ketiga, tanda bahwa kita adalah Allah, kita lebih daripada pemenang. Kita terus-menerus menang. Kita menaklukkan, mengalahkan dunia. Dan yang terakhir, tanda bahwa kita akan kembali kepada lingkaran Yesus sebagai pusat. Yang pertama tadi katakan kita percaya sebagai Mesias. Maka yang keenam, tanda seorang terlahir baru, telah menjadi anak Allah. Dia terus menerus dari awal sampai akhir mengakui bahwa Yesus bukan hanya Mesias, tetapi Yesus juga adalah anak Allah yang hidup. Itu. Nah, hari ini secara khusus akan berbicara tentang lebih daripada pemenang. Di ayat ini berarti berkaitan dengan tanda atau identifikasi yang kelima sebagai seorang anak Allah. Nah, dari ayat yang kita baca, 2 ayat ini tadi, perhatikan, sebab semua yang lahir dari Allah, yang lahir dari Allah, born of God, lahir dari Allah, mengalahkan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah, dari sini kita akan mempelajari 3 hal dengan 3 pertanyaan konstan. Yang pertama, apakah dunia yang dimaksudkan dalam ayat ini? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan mengalahkan dunia? Dan yang ketiga, bagaimanakah iman yang mengalahkan dunia itu? Apa yang dimaksud dengan dunia? Apa yang dimaksud dengan mengalahkan? Dan bagaimana iman yang dapat mengalahkan dunia itu? Apa yang dimaksud iman mengalahkan dunia? Iman yang bagaimana? Iman yang seperti apa? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Kita mulai yang pertama. Dunia bukan merujuk kepada bumi fisik yang Allah ciptakan ini. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, kita melihat bagaimana Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya sampai jadi berbentuk. Dan pada hari yang ke-6 bersama dengan ciptaan yang lain, dia menciptakan manusia. Di ayat 31 dia berkata, sungguh amat baik. Dunia yang diciptakan Allah ini sungguh amat baik, dan Allah tidak mengusik dunia. Kalau Allah tidak mengusik dunia yang dia ciptakan, dia tidak mengusik kita, dan kita pun tidak boleh mengusik dunia yang
oleh Allah. Bahkan Allah sampai saat ini masih tetap pada mandat kultur, mandat pemeliharaan budaya, yaitu mandat budaya memelihara bumi ciptaannya masih dibebankan kepada manusia. Allah belum menarik mandat untuk generasi keturunan Adam dan Hawa untuk memelihara bumi. Nah, jadi bumi ini bukan merujuk kepada bumi fisik, dunia bukan merujuk kepada bumi fisik, yaitu ciptaan Allah ini, melainkan sebuah sistem yang diciptakan oleh manusia, dikuasai oleh dosa dan diperintah oleh setan. Sebab 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 berkata, kosmos atau dunia ini berada di bawah kendali, di bawah kuasa si jahat. Bukan bumi, tetapi sistemnya berada di bawah kendali atau kuasa si jahat. Jadi kosmos yang dimaksud sini bukan bumi fisik, tapi sistem dunia. Sistem dunia yang dibuat oleh manusia, dikuasai oleh dosa, diperintah oleh setan dengan satu tujuan, melawan Allah. Melawan Allah. Dan ini kita mulai dari Menara Babel. Mari kita cari nama kata Raja Nimrod. Ya. Karena dia hendak menyamai Allah. Itu sama seperti kejatuhan setan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-14, di bawah personifikasi Raja Babel, digambarkan bahwa setan, iblis, si ular tua itu, hendak menyamai Allah yang maha tinggi, hendak merebut tahta Allah. Saudara pendidikan saudara, inilah sistem yang disebut dengan kosmos, sistem dunia, diciptakan oleh manusia, dikuasai oleh dosa dan dikendalikan oleh setan, dan akan mencapai puncaknya pada saat kedatangan antikris untuk memerintah kerajaan sedunia. Jadi kata dunia itu kata Yunani kosmos menuju kepada masyarakat dunia yang terorganisir untuk melawan Allah. Allah tidak memerintahkan kita untuk bermusuhan dengan bumi fisik. Jadi kita tetap meneruskan perintah Allah, mandat Allah kepada Adam. Pelihara, kelola bumi ini dengan sebaik-baiknya. Itu dunia. Nah, jadi dunia, sistem dunia ini ya, memberikan 5 perlawanan. Karena ini adalah sebuah sistem yang terorganisir untuk melawan Allah. Memberikan 5 perlawanan terhadap orang-orang percaya, terhadap gereja. Yang pertama, perlawanan secara roh spiritual, dengan mengatakan tidak ada Allah dan menolak keberadaan surga. Tidak ada neraka. Neraka itu kebohongan. Neraka itu ilusi. Neraka itu khayalan. Tidak ada surga. Surga itu khayalan. Surga itu ilusi. Tidak ada Allah. Allah adalah kita sendiri. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ini adalah cara setan ya, dalam sistem kosmos ini memberikan perlawanan dan mendesak manusia supaya tidak mengakui eksistensi Allah. Sehingga kitab Mazmur dikatakan, orang bebal berkata tidak ada Allah. Orang bebal ini sedang dikendalikan, dikuasai oleh sistem dunia ini. Yang kedua, secara moral, dengan membujuk orang untuk melawan Allah. Allah telah melakukan kebaikan-kebaikan, memberikan hal-hal yang baik, tapi setan mendustai. Sejak pertama di Taman Eden, setan telah mendustai manusia. Allah telah berfirman kepada Adam dan beritahukan kepada Hawa, semua buah dalam taman ini dari pohon ini boleh kau makan, kecuali yang di tengah itu. Buah apa? Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Hanya satu larangan Tuhan, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi apa yang dilakukan oleh setan? Setan datang kepada manusia. Dia sedang mencobai moral manusia. Allah menciptakan manusia dengan kekudusan yang fasik, belum aktif. Kekudusan yang fasik karena belum diuji. Di Taman Eden itu, kekudusan yang sempurna dari Adam harus diuji. Dan kalau Adam lulus ujian, dia akan hidup selama-lamanya. Bahkan di Taman Eden, Adam belum hidup kekal. Kenapa belum memiliki hidup kekal? Sebab
ketika dia berkata, semua tidak boleh kamu makan. Bukankah Allah memberi perintah begitu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu perlawanan dari setan masih sampai hari ini. Dia tanamkan hal-hal yang berkaitan dengan moralitas kita. Yang ketiga, secara intelektual dengan menantang keabsahan iman dan ajaran yang sehat. Ini adalah zaman post modern, di mana kebenaran kekristenan iman Kristen itu tidak absolut lagi. Apa yang baik dan apa yang benar ialah apa yang baik dan benar menurut saya. Ini adalah ciri dari postmodernisme. Jadi apapun yang dikatakan oleh Alkitab, kalau tidak sesuai dengan ide saya, tidak sesuai dengan gagasan saya, tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiran saya, maka itu tidak benar. Kebenaran dari postmodernisme adalah aku, yang menjadi ukurannya adalah saya, itu bersifat subjektif. Inilah yang sedang ditanamkan oleh setan melalui generasi postmodern saat ini, supaya kita menghilangkan apa yang absolut dari kebenaran firman Tuhan, dari ajaran yang sehat, dan menggantinya dengan apa yang kita anggap paling baik, paling benar menurut standar kita. Setan sekarang sedang memberikan perlawanan yang seperti ini. Sebab itu saya mengingatkan kepada generasi muda. Saya sangat sedih. Barna riset memberitahukan bahwa pasca pandemi, yang paling banyak tidak ke gereja adalah anak-anak muda. Yang paling banyak tidak ke gereja setelah pandemi itu adalah anak-anak muda. Saya tahu bahwa anak-anak muda memiliki mobilitas yang lebih tinggi daripada era sebelumnya. Karena zaman ini adalah zaman mobile. Segala sesuatu harus bersifat cepat, tergesa-gesa, dan lain sebagainya. Dan saya bisa perhatikan bahwa anak muda bisa sambil bicara sambil jualan dengan menggunakan HP. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri, ini sangat baik. Gunakan semua teknologi, gunakan semua kemampuan yang ada. Tapi satu hal yang tidak boleh berubah, imanmu tidak boleh berubah, keyakinanmu tidak boleh berubah, ajaran Kristen tidak boleh berubah dalam hidupmu. Itu absolut. Allah tidak melawan apa yang dia ciptakan, tapi masalahnya adalah apa yang diciptakan oleh dunia seringkali digunakan untuk melawan Allah. Seharusnya budaya dan teknologi yang ada diciptakan untuk kemuliaan Allah. Amin. Sebab itu saya tidak pernah anti dengan budaya. Saya adalah orang yang tidak anti dengan teknologi. Kenapa? Karena saya paham bahwa budaya itu berada di bawah kekuasaan Allah. Karena di dalam budaya itu, teknologi itu berada dalam lingkup budaya. Teknologi itu berada dalam lingkup budaya. Dan budaya harus digunakan untuk kemuliaan Allah. Namun sayang, manusia menyalahgunakan budaya untuk apa? Untuk melawan Allah. Saya bersyukur di Gebersaka Kala ini mudah-mudinya setia untuk beribadah. Kita ibadah di sini pemuda hanya 2 kali dalam seminggu. Kalau saudara tidak mempunyai kerepotan, sebenarnya sedang jam 9. Sebenarnya repot itu sih relatif. Capek, repot itu relatif. Ya, itu sebenarnya masalahnya adalah pada kita mengatur dan membagi waktu kita. Kitalah yang mengatur waktu kita, ya bukan waktu yang mengatur kita. Tapi ada waktu-waktu yang memang ketika kita tidak bisa lakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Tapi di waktu-waktu senggang gunakan untuk beribadah. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Yang keempat, secara fisik dengan membuat sakit, miskin, takut. Itu perlawanan dari setan. Tahukah saudara bahwa di dalam Allah tidak ada ketakutan? Ketakutan berasal dari si jahat. Iman berasal dari Allah. Lawan dari iman ada ketakutan. Dan ketakutan berasal dari si jahat. Alkitab mengatakan Allah tidak memberikan kita dalam satu hari sama di ayat sebelumnya. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh keberanian. Iman itu berlawanan dengan ketakutan. Maka ketika para murid takut, disuruh berkata, di mana
kemiskinan, dan lain-lain sebagainya. Allah menciptakan kita dengan segala kebaikan, yang menciptakan kita dengan dunia yang baik sebelum dirusak oleh kejatuhan Adam. Saudara-saudaraku, ini perlawanan dari setan terhadap orang percaya. Yang terakhir, gereja orang percaya terus-menerus dianiaya. Ini yang dilakukan oleh setan. Setan membuat kita takut. Kita mendengar ada aniaya terhadap orang percaya. Sebagian orang dia takut. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan nasib kita? Oh, Rasul Yohanes mengatakan, kita adalah pemenang. Setan boleh terus-menerus menyerang orang Kristen. Setan bisa menanamkan ketakutan, rasa takut, kesakitan, penderitaan. Tapi kita dikatakan oleh Alkitab lebih daripada orang yang menang. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, secara khusus Rasul Yohanes berbicara tentang dunia dalam bentuk keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Ini adalah bagian dari kosmos. Jadi di sini kasih agapao, Rasul Yohanes menunjukkan bukan hanya agapao mengasihi senjata peperangan kita, tetapi juga memberikan senjata lainnya dalam pertempuran rohani, yaitu pisteo, iman. Dalam menghadapi perlawanan dari setan, kita tidak cukup hanya mengasihi, tetapi Rasul Yohanes memberitahu, gunakan imanmu, karena iman yang akan mengalahkan dunia. Iman yang akan mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia. Kata menaklukkan, conquer, dan kemenangan, victory, berasal dari kata Yunani yang sama, nikao. Mengalahkan, menaklukkan, atau menang. Perhatikan bahwa kata mengalahkan di ayat 4 disebut 2 kali. Nih perhatikan. Di ayat 4 bacaan kita tadi, kata mengalahkan, conquer, digunakan 2 kali. Dan diulangi lagi kata conquer di ayat yang 5. Nah, perhatikan, 2 kali kata di ayat yang keempat ini kata mengalahkan digunakan. Conquer itu sebenarnya menaklukkan, lebih tepat diterjemahkan menaklukkan, tapi diterjemahkan susah mengalahkan. Nah, 2 kali digunakan kata mengalahkan ini di ayat yang keempat, nikao ini. Nah, ketika pertama kali disebutkan ditulis dalam bentuk present tense. Yang kedua disebutkan dalam ayat 4 dalam bentuk aorist, past tense. Apa maksudnya itu? Ya, kita lihat. Nah, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan, menaklukkan, ini tulis dalam bentuk present tense. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ini tulis dalam bentuk past tense. Yang pertama dalam bentuk present tense menunjukkan bahwa pertempuran itu merupakan pertempuran yang terus menerus sampai saat ini. Dan kita harus mengalahkan sebagai suatu kebiasaan. Jadi bukan hanya sekali menang atau kadang-kadang menang, tetapi terus menerus dari sejak kita percaya kepada Yesus sampai Dia memanggil kita pulang ke rumah Bapa, kita terus menerus menjadi pemenang. Jadi setiap hari di dalam pertempuran dengan dosa, dengan kuasa kegelapan, dengan sistem dunia yang jahat ini, Allah telah menetapkan kita untuk menjadi seorang penakluk, seorang pemenang. Nah, yang kedua ada dalam bentuk aorist, kata conquer. Yang kedua dalam bentuk past tense, menunjuk bahwa kita memang sudah menang. Kemenangan sudah terjadi di masa lampau, tapi di satu sisi terus menerus harus kita raih. Ini sepertinya aneh, tidak? Karena kemenangan sudah kita raih di dalam kemenangan Kristus di atas kayu salib. Dan ketika kita lahir baru menjadi anak Allah, kita berada di medan peperangan, dan kita dijamin kemenangan kita di masa lalu, namun kita harus tetap berperang saat ini. Itu maksudnya. Kedua bentuk tense ini digunakan, baik bentuk present saat ini dan bentuk past yang sudah lewat. Nah, semua dikasih oleh Tuhan.
kemenangan terus-menerus menuju kemenangan. Itu maksud dari kalimat itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kemenangan atas dunia secara potensial sudah dimenangkan pada waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Kristus, anak Allah yang hidup. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang kelima. Biarpun setan terus menyerang dan hidup kita terus dengan problem dan hal-hal yang membingungkan, kita tetap menang. Karena kita adalah Kristus. Kristus kita bukan akan menang, tetapi sudah menang. Sudah menang. Perhatikan, Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah apa? Aku telah apa? 1 Yohanes pasal 5 dunia berada di luar kuasa jahat, dan Yesus telah mengalahkan dunia. Dan kita yang berada dalam Kristus adalah orang-orang yang secara potensial telah menang di dalam Kristus, karena Kristus telah mengalahkan dunia. Namun dalam realita kehidupan kita, kita terus-menerus bertempur, kita terus-menerus berperang, dan kita telah ditetapkan untuk lebih daripada pemenang. Saudara ketika oleh Tuhan, kita berbicara tentang dua, dunia dan mengalahkan. Sekarang kita akan melihat yang berikutnya. Iman mengalahkan dunia. Kata Yunani pas yang diterjemahkan dengan semua kembali muncul di sini, menunjuk kepada semua orang percaya atau semua yang telah dilahirkan dari Allah. Tapi Pak Pendeta bagaimana ini? Pak Gembala bagaimana ini? Aku masih terlalu muda. Di dalam Tuhan, umur tidak menjadi persoalan. Tidak peduli dia muda, tua. Kata semua menunjuk kepada semua orang percaya. Bahkan anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu, ada pemenang. Karena mereka ada dalam Kristus. Yohanes bicara pemenang ini bukan orang yang berada di luar Kristus, tapi berada di dalam lingkaran di dalam Kristus. Coba kita lihat. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Yang dibicarakan oleh Yohanes ialah setiap orang percaya. Jadi pemenang ini bukan semua orang. Pemenang ini adalah semua orang percaya yang lahir dari Allah. Perhatikan. Semua orang percaya yang lahir dari Allah. Yohanes perlu menekankan ini. Karena ada orang yang datang ke gereja mengaku sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tapi belum lahir dari Allah. Ini bukan pemenang. Pemenang adalah orang percaya di dalam kumpulan gereja, dalam kumpulan percaya, tapi lahir dari Allah. Lalu lagi, sebab semua yang lahir dari Allah, perhatikan, dia yang percaya. Jadi lahir dari Allah dengan percaya adalah dua hal yang tidak dipisah-pisahkan. Tanda orang lahir baru, dia percaya terus-menerus kepada Kristus Mesias adalah Allah. Dan tanda bahwa orang telah percaya Yesus adalah Mesias dan anak Allah, dia adalah lahir baru. Jadi ini sebuah hubungan timbal balik yang tidak bisa dipisahkan, sama seperti satu koin dengan dua sisi. Kita bukan orang percaya kalau belum lahir baru. Kita kalau lahir baru, pasti kita orang percaya. Ini adalah sebuah hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi orang yang percaya terus-menerus, yang telah lahir baru, inilah yang disebut dengan pemenang. Dan ini semua tidak ada yang dikecualikan dari kata semua. Semua orang percaya yang telah lahir baru, mereka percaya Yesus Mesias, mereka percaya Yesus anak Allah, mereka lah yang menaklukkan dunia dan terus-menerus menang, menaklukkan dunia pengertian sistem dunia yang jahat ini, yang merongrong orang-orang, menarik orang-orang untuk apa? Untuk melawan Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan dunia selain orang yang betul-betul beriman kepada Kristus, orang-orang yang telah baru. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kata pas di sini dihubungkan dengan pisteo, semua orang percaya yang telah lahir baru. Tidak ada yang dikecualikan. Semua harus mencakup semua orang percaya ini. Tidak ada satupun yang dikecualikan. Tidak ada satupun yang dibedakan. Jadi saya bisa menjadi pemenang. Pak Yusuf bisa jadi pemenang. Pak Eres bisa jadi pemenang. Randy bisa jadi pemenang. Henry bisa jadi pemenang. Daniel Kevin bisa jadi pemenang. Andika bisa jadi pemenang. Bahkan desa bisa jadi pemenang. Semua orang percaya adalah pemenang. Itu yang dimaksud oleh teks ini. Tidak ada satupun yang dikecualikan. Saudara-saudaraku, kata percaya, iman di sini adalah sesuatu tindakan yang berkelanjutan. Karena tulis dalam bentuk kalimat aktif yang sedang berlangsung. Dengan demikian ini mengacu kepada ide atau gagasan bahwa setiap orang percaya adalah mereka yang percaya Yesus Kristus adalah Mesias dan anak Allah terus menerus sampai akhir hidupnya. Tapi kalau orang itu mengaku percaya Mesias, percaya Yesus, tapi kemudian di akhir hidupnya dia murtad, berarti orang ini tidak pernah lahir baru. Karena beriman adalah tindakan terus menerus sampai akhir hidup kita. Maka ciri orang yang sudah diselamatkan masih ingat, satu, beriman bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Karena siapa percaya kepadaku, dia mendapat hidup yang kekal. Yang kedua, ciri orang yang beriman bahwa dia lahir baru. Yang ketiga, dia mendapat hidup yang kekal. Yang keempat, bertekun sampai akhir. Dan yang kelima, beriman sampai akhir. Jadi iman bukan hanya di awal, tapi iman sampai di akhir hidupnya. 5 ciri orang diselamatkan. Kalau orang tidak memiliki 5 ciri ini, walaupun dia datang ke gereja, walaupun dia datang ke persekutuan, namun dia tidak memiliki 5 ciri ini, dia belum diselamatkan. Dia boleh Kristen KTP-nya, dia boleh Kristen di kakaknya, dia boleh menjadi Kristen oleh karena menikah dengan pasangannya. Tapi Kristen di KTP tidak sama dengan Kristen sejati. Kristen di KTP terdaftar di sipil kita, di pencatatan sipil kita. Tapi Kristen sejati terdaftar di dalam kerajaan surga. Dan barang siapa yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dia akan dilemparkan ke dalam Gehenna, lautan api yang menyala-nyala dengan belerang dan ulat, belakang, tempat di mana antikristus dan nabi palsu, tempat di mana setan dilemparkan. Dan orang yang sudah tercatat namanya di kitab kehidupan itu tidak mungkin dihapuskan, karena namanya ditulis dengan tinta darah anak domba Allah. Maka setiap orang yang lahir baru dipastikan adalah pemenang, tidak bisa tidak. Mereka akan setia sampai akhir. Saudara tidak percaya? Saya kasih satu ayat supaya saudara percaya. Orang yang terlahir baru itu sudah ditentukan untuk menang. Saya bicara tentang lahir baru panjang lebar. Saya akan lahir ini, atau saya akan menghadiri dengan ibu gembala dan menghadiri pemakaman teman kami. Ya, Roma pasal 8 itu begitu. Sebab semua orang yang dipilihnya, bukan semua orang di dunia ini, semua orang yang apa? Dipilihnya. Dari semula mereka juga apa? Ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu dimuliakan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua ini? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Aku telah mengalahkan dunia, kata Yesus.
Dan Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menang telah disediakan Allah. Sedangkan anaknya sendiri Dia kirimkan untuk menjadi pemenang bagi kita sebagai dasar bagi kita untuk menang. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi apa? Parakletos, menjadi pembela, parakletos pengacara, pembela yang akan membela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Perhatikan, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, bahkan pedang. Seperti ada tertulis, karena kami adalah bahaya maut sepanjang hari, kami tidak dianggap sebagai domba-domba sendiri. Tetapi dalam semuanya itu, dalam King James, tetapi semuanya ini, apa itu? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya. Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang. Kelaparan tidak akan mengalahkan kita, penindasan tidak akan mengalahkan kita, sakit penyakit tidak akan mengalahkan kita. Orang percaya bisa saja sakit, tapi dia tidak akan pernah kalah dan hilang imannya karena sakit. Orang percaya boleh saja dianiaya dan bisa mengalami aniaya, tapi dia tidak akan menyangkali imannya, karena Allah yang ada tadi memilih mereka, menentukan mereka, memanggil mereka, membenarkan mereka, dan memuliakan mereka. Maka semua orang percaya pasti tidak ada yang terkecuali tidak akan kalah sampai akhirnya. Dalam semuanya itu, we are more than conquerors. Kita lebih daripada seorang pemenang. Oleh siapa? Dia. Lalu segera ketika mengatakan kita lebih dari pemenang, segera harus katakan oleh Dialah yang menjamin kita ada pemenang. Maka dalam Ibrani pasal 12, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, ayat yang kedua. Karena Dia yang memimpin dalam iman dan membawa iman kita ke kesempurnaan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah maupun sesuatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kalau Dia katakan tidak ada dari firman-Nya, maka itu benar-benar tidak ada. Sejak saudara lahir baru, tidak ada yang dapat memisahkan saudara dari kasih Allah. Kelaparankah, penyakitkah, penderitaankah, kesesakankah, atau pedang, peperangan sekalipun, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kalau firman-Nya katakan tidak ada, maka tidak ada. Jangan dibuat-buat ada. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini kata Alkitab. Ini tadi sebabnya saya katakan kita orang percaya. Jadi jangan lemah kita. Saya tidak mengatakan kita tidak bisa mengalami kelemahan. Saya tidak mengatakan kita tidak bisa mengalami berbagai penderitaan. Justru Paulus katakan tadi, dalam penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahkan pedang, kita ada lebih dari pemenang oleh Dia. Maka hari ini saya mengingatkan saudara, saudara adalah pemenang. Saudara lebih dari pemenang. Katakan pada diri saudara sendiri, saya adalah seorang pemenang. Saya lebih dari pemenang. Sekali lagi, saya adalah seorang pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jadi kalau ada penindasan datang, katakan, saya adalah seorang pemenang. Lebih dari pemenang. Ketika penindasan datang, ketika sakit datang, apa kita lakukan? Menangis Tuhan.
ada kasih dalam bentuk kata kerja. Sedangkan iman dalam bentuk kata kerja bukan bisnis tapi pisteo. Dan ini digunakan kata pisteo berarti gunakan iman itu. Pakai iman itu. Motivasi datang, gunakan iman. Sakit penyakit datang, gunakan iman. Kelaparan datang, gunakan iman. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Saya pernah cerita waktu Daniel masih kecil. Daniel ini senang makan ikan lele. Dan senangnya itu ikan pancingan. Saya sering memancing. Saya belum gajian waktu itu sebagai tenaga kontrak. Daniel karena sudah segede ini. Dulu dia umurnya mungkin sekitar 2 tahun, 3 tahun ya. Belum gajian waktu itu. Sisa uang hanya untuk beli bensin. Kalau saya beli ikan dan Daniel suka ikan, jadi kita belikan ikan untuk makanan dia. Gak tahu sekarang dia suka ayam daripada ikan. Memang orang bisa berubah seiring dengan pertumbuhan. Sayur tuh dia pernah suatu saat dia makan habis, tapi ternyata habis semua sayur itu ditaruh di bawah piring. Orang yang senang, dan dia hebat makan sayur, begitu angkat piring, semua di bawah piring itu sayur. Tapi kalau ikan lele lewat semua habis, dia senang. Ada ikan waktu itu. Saya masih seorang honorer. Saya waktu itu berdoa, Tuhan kasih pekerjaan saya. Karena merintis pelayanan itu tidak mudah. Ya. Maka saya ada seorang yang ingin merintis pelayanan di pedalaman. Ya. Gembala dia protes terus. Sekarang kamu daripada protes terus dari gembala, kamu pergi dan merintis, kamu jadi gembala. Silakan kamu rasakan beban menjadi seorang gembala. Saya berdoa sama Tuhan. Sore kemarin saya mancing. Ini cerita yang lalu. Bahasanya sore kemarin, tapi dalam bentuk pas sudah lewat. Ya. Saya mancing. Dapat ikan latau. Tahu latau? Ikan latau. Sebesar kelingking. Dan beberapa ikan kapal. Dapat. Pagi itu saudara. Paginya besok sebelum saya berangkat kantor. Tuhan, ini uang saya belikan apa bensin? Kalau saya belikan, saya tidak beli bensin. Dan kalau saya beli bensin, anak saya tidak makan ikan. Tapi kenapa pagi itu? Saya pagi-pagi sekali setelah berdoa, ambil pancing. Saya pancing di depan situ, di gerbang kita. Tapi jangan digambarkan gerbangnya berdiri dari kayu waktu itu. Rumahnya di sini. Rumahnya di situ tuh, rumah sebelah itu. Tinggal di rumah sebelah itu. Dan dia lahir di sini. Dan dia lahir di rumah ini. Jadi ini Daniel ada tempat bersejarah untukmu. Penuh dengan suka dan duka. Maka kalau Tuhan memberkatimu, maka majukan tempat ini. Ya. Percaya dia diberkati orang, diberkati. Mama yang terus mendoakan dia dari dulu. Sekarang tidak berubah doanya, sudah diberkati. Mancing begitu. Saya mancing. Begitu saya lempar, saya kaget. Sebesar jempol kaki. Ikan gabus. Di sini ikan gabus itu hampir tidak pernah ada. Yang ada itu ikan apa itu? Yang ada coklat-coklat seperti ikan haruan gitu. Apa itu? Miau, ikan miau. Warnanya persis sama dengan air, warna air. Dapat satu sebesar jempol. Berarti panjangnya seperti lebih besar dari ini, 2 kali lipat ini. Lempar lagi, dapat lagi. Lempar lagi, dapat lagi. Sekitar 10 menit saya dapat lebih dari 1 kilo di situ. Yang tempat kemarin saya mancing tidak ada dapat sama sekali yang namanya ikan gabus. Senang saya pulang sebelum berangkat. Senang. Pulang kantor, saya mancing lagi di situ. Tidak satu pun saya dapat. Sampai hari ini kenapa saya ingat?
Karena itu pengalaman yang bagi saya luar biasa. Bagi orang biasa, saya tidak tahu apakah itu memang karena hujan malamnya ikan itu datang. Tapi yang saya tahu, ketika saya perlu ikan, saat itu Tuhan beri. Tapi tidak terus-menerus seperti itu. Tapi Tuhan izinkan supaya tahu apa? Supaya dia berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Gunakan iman kita. Ketika penindasan datang, kesesakan datang, penganiayaan datang, kelaparan datang, bahaya datang, pedang datang, gunakan iman. Saya ditelepon ke teman saya, Pak, saya sudah berdoa. Tuhan mengatakan Bapak yang harus bersama dengan saya. Waktu itu ke Bukit Goa, bukan Goa, Bukit Goa. Kita melayani di sana. Saya bicara istri saya berdoa dulu. Malam saya berdoa, Tuhan bilang pergi. Saya pergi. Baru turun dari motor, dan saya numpang. Ada orang keluar. Mau menebas kami. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku kesini bukan untuk mati. Tapi itu bilang Tuhan. Saya bilang dengan dia, kita di sini bukan untuk mati. Kalau Tuhan yang berkehendak saya ke sini, karena saya berdoa, dia berdoa kata Tuhan, saya berdoa juga, saya harus menyelesaikan. Masa sampai langsung disambar pisau? Baru belum turun dari motor. Nah, itu orang mabuk, pemuda di situ mabuk, tapi marah dengan gereja. Saya baru datang, dimarah-marahin. Tapi saya diam. Saya turun, saya dekati. Saya tidak tahu kenapa waktu saya dekati dia tidak bisa bergerak. Pisau ini tidak bisa bergerak. Karena saya diizinkan Tuhan untuk menggunakan iman. Menang bukan oleh karena saya, oleh dia. Akhirnya saya berada di situ, mendoakan beberapa orang. Terus dalam malam itu kami berdoa, itu di Goa. Rekan gembala saya itu sudah meninggal. Malam itu berdoa, ada seorang ibu yang datang. Ya. Lalu Tuhan bicara, ibu punya masalah. Saya datang ke sini, ternyata ini maksud Tuhan. Ibu punya masalah. Nangis sudah jadi-jadinya, nangis kuat-kuatnya. Lalu ngomong, betul Pak Pendeta, sudah 1 minggu saya nyimpan pisau di bawah tilam, hendak membunuh suami saya. Bayangkan, hendak membunuh suaminya. Jadi Tuhan mengutus saya dari Palangkaraya ke Goa, karena Tuhan tahu ada anaknya yang harus jadi pemenang di sana. Dia marah dengan suami yang selingkuh. Dia ingin membunuh suaminya. Tapi Tuhan bilang, jangan dikalahkan oleh persoalan hidupmu. Kalau engkau membunuh, engkau kalah. Tuhan melalui kami datang, menjamah dia, mendoakan dia. Waktu kami doakan dia dilayani, dia melepas meronta-ronta karena tidak mau melepaskan sakit hatinya. Tapi dia adalah pemenang. Tuhan tidak membiarkan dia. Seperti Tuhan tidak membiarkan saya, tidak membiarkan wanita ini, Tuhan juga tidak akan membiarkan saudara-saudaraku di sini. Maka penindasankah, kesesatankah, penganiayaankah, kelaparankah, ketelanjangankah, bahayakah atau pedang, kita lebih daripada pemenang. Mari kita bangkit berdiri. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran di dalam Ketakutan, janji dan kasih
sa pilihan mo untuk selamanya kami bersama dalam kehidupan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, aku percaya. Haleluya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib.